Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan pastinya harus tetap semangat. Ketemu lagi dengan saya Enda, dan kali ini kita akan belajar tentang bunyi, yaitu pelajaran fisika kelas 8 semester 2. Sebelum kita ke contoh soal perhitungannya, kita akan mempelajari beberapa rumus yang biasa dipakai di dalam bunyi. Yang pertama adalah kecepatan bunyi. Oke, mencari kecepatan bunyi, kecepatan bunyi dipengaruhi oleh suhu salah satunya. Dan untuk mengetahui kecepatan bunyi pada saat suhu tertentu, kita bisa pakai persamaan V sama dengan V0 plus 0,6 kali T. Ya, selain dipengaruhi oleh suhu, kecepatan bunyi juga dipengaruhi oleh jarak sumber bunyi dan waktu tempuhnya. Sehingga kita akan dapat persamaan V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan bunyi, S jarak yang ditempuh bunyi, dan T adalah waktu tempuhnya. Oke ya. Nah, untuk ke soal persamaan berikutnya tentang bunyi pantul. Nah, sebelum kita ke rumusnya, kita akan mengenal perbedaan beberapa bunyi pantul. Di sini bunyi pantul yang kita bahas adalah gema dan gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli, yang terjadi karena jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantulnya sangat jauh. Sedangkan gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas, yang terjadi karena jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantulnya dekat. Ya. Dan untuk bunyi pantul, rumus yang dipakai V sama dengan 2S per T. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh soal dalam perhitungan-perhitungan yang ada di bunyi. Oh ya, sebelum kita ke contoh soal perhitungan, rumus-rumus yang kemarin ada di di getaran dan gelombang tetap bisa dipakai ya teman-teman. Contohnya mencari F sama dengan N per T, mencari T sama dengan T per N, F sama dengan seper-T periode, dan T sama dengan seper F itu akan tetap dipakai di dalam bunyi. Oke ya. Oke, kita akan lanjut ke contoh soalnya. Nah, sekarang contoh soal yang pertama. Kecepatan suara pada suhu 0 derajat Celcius adalah 332 meter per second. Hitunglah kecepatan suara di tempat itu pada saat suhunya 36 derajat Celcius. Dari sini kita udah tahu apa yang diketahui. Kecepatan suara pada suhu 0 derajat, berarti V0 sama dengan 332 meter per second. Nah, sedangkan saat itu suhunya adalah 36 derajat Celcius ya. Ditanya adalah kecepatan suara atau kecepatan bunyi saat suhunya 36, berarti V sama dengan V0 plus 0,6 kali T. V0 nya berapa? V0 adalah 332 ditambah 0,6 kali suhunya 36. Nah, kita hitung dulu adalah 0,6 dikali 36. 0,6 dikali 36 hasilnya adalah 21,6. Sehingga kecepatan pada saat suhu 36 derajat adalah 332 ditambah 21,6, itu hasilnya 353,6 meter per second ya. Lanjut ke soal yang kedua. Kilat terlihat lebih dahulu sebelum suara petir terdengar. Suara petir akan terdengar 1,5 second setelah kilat terlihat. Jika kecepatan suara di udara saat itu adalah 340 meter per second, berapakah jarak petir ke pendengar? Ya, apa yang diketahui teman-teman? T. Oke, T sama dengan 1,5 second, dan kecepatan bunyi di udaranya 340 meter per second. Ditanya adalah jarak petir ke pendengar. Nah, yang teman-teman tahu, V rumusnya sama dengan S per T. Berarti kalau mencari jarak, S adalah V kali T. Nah, V-nya tinggal kita masukkan 340 dikali T-nya 1,5. Sudah, tinggal kita hitung 340 dikali 1,5, kita akan ketemu jarak sejauh 510 meter. Itu ya teman-teman. Lanjut ke soal yang ketiga.
Sebuah kapal akan mengukur kedalaman laut dengan cara menembakkan suara ultrasonik ke dasar laut. Suara terdengar kembali setelah 2 detik setelah ditembakkan. Hitung kedalaman laut di tempat tersebut jika kecepatan bunyi air lautnya 1400 meter per second. Begitu. Nah, maksudnya gimana ini teman-teman? Ini ada kapal. Ini dasar laut. Kapal menembakkan bunyi sampai ke dasar laut. Berarti akan menempuh jarak S bunyi itu. Kemudian sama dasar laut dipantulkan lagi ke atas, ke tempat dia ditembakkan tadi. Oke, berarti S ke bawah, S ke atas. Berarti ada 2 kali S, ya. Nah, di situ dia bilang suaranya terdengar 2 detik setelah ditembakkan dengan V itu 1400 meter per second. Yang ditanya kedalaman laut. Kedalaman laut berarti S ya. Berarti yang teman-teman tadi tahu V sama dengan S per T. Berarti kalau cari S sama dengan V kali T. Nah, dan harus teman-teman ingat di sini ada bunyi pantulan. Berarti bukan ini yang dipakai ya. Yang dipakai adalah rumus pantulan, berarti 2S per T. Berarti kalau mencari S-nya harus V kali T per 2. Nah, tinggal kita masukkan V-nya. V-nya adalah 1400 dikali T-nya itu 2. T-nya adalah 2 second per 2. Nah, ini bisa kita coret. Berarti jaraknya adalah 1400 meter, atau kedalaman laut di tempat tersebut adalah 1400 meter. Oke ya. Lanjut ke soal yang keempat. Seorang anak berdiri di antara 2 dinding tinggi. Anak tersebut berteriak dan terdengar 2 kali suara pantulan. Suara pantulan yang pertama 1 second setelah dia berteriak, dan suara pantulan kedua 1,5 second setelah dia berteriak. Jika kecepatan bunyi atau suara di udara 340 meter per second, tentukan jarak kedua dinding. Ini ada 2 dinding ya teman-teman. Nih, ada anak berdiri di sini. Ini dinding pertama, ini dinding kedua. Nah, suara pantulan pertama 1 second, berarti T1 nya 1 second, sedangkan T2 1,5 second gitu. Ditanya adalah jarak kedua dinding, berarti dari sini ke sini itu adalah S1, dari sini ke sini adalah S2. Nah, berarti kita harus cari. Di sini udah tahu nih V-nya 340 meter per second. Berarti kita harus cari S1-nya. S1 ini ada pantulan ya teman-teman, berarti V sama dengan 2S per T. Berarti kalau mencari S itu adalah V kali T per 2, karena ini S1 berarti ini V-nya, T-nya T1. Nah, tinggal kita masukkan, V-nya adalah 340 kali T1 nya 1 per 2. Nah, tinggal kita hitung 340 kali 1, 340 dibagi 2 berarti 170. Berarti S1 nya 170 kali 1, 170 meter. Sekarang S2, rumusnya sama, V kali T per 2, tapi di sini yang dipakai adalah T2 waktu bunyi pantul ke dinding yang kedua sampai terdengar lagi oleh si anak. Berarti mencari S2 nya V kali T2 per 2, mana V nya adalah 340 kali T2 nya 1,5 per 2. Udah tinggal hitung, 340 dibagi 2 adalah 170. Berarti tinggal hitung 170 dikali 1,5, hasilnya adalah 255 meter. Dari sini kita bisa tahu S1 nya udah tahu, S2 udah tahu, berarti jarak kedua dinding adalah 170 ditambah 255. Berapa hasilnya? 600
425 meter per detik, begitu ya. Sekarang kita akan lanjut ke soal yang kelima. Sebuah meriam ditembakkan di tengah laut. Suara yang terdengar di air laut 0,5 detik lebih cepat daripada suara yang terdengar di udara. Jika kecepatan suara di air laut 1400 meter per second dan kecepatan suara di udara 340 meter per second, tentukan jarak meriam ke pendengar. Nah, di sini ada meriam, ini ya. Nah, meriam ini ada di laut, terdengar dua kali. Yang pertama terdengar melalui air laut, yang kedua terdengar melalui udara. Oke ya. Nah, selisih waktu antara yang di air sama yang di udara itu adalah 0,5 detik. Berarti kita misalin ini yang di atas adalah yang di udara, ini yang di air laut. Yang harus tahu teman-teman, di air laut itu pasti kecepatan suaranya lebih besar ya. Karena di air itu suara atau bunyi lebih cepat merambat dibandingkan di udara ya. Dari sini kita tahu selisihnya 0,5 detik. Siapa yang lebih cepat? Di air. Berarti misalkan di air dimisalin X, berarti T di udaranya kan lebih lama, selisihnya 0,5, berarti X plus 0,5. Nah, apa yang kita tahu dari sini? Kan orangnya sama-sama berdiri di sini. Berarti jarak antara meriam ke orang, mau dia lewat air, mau lewat udara, jaraknya sama. Berarti di sini jarak lewat air akan sama dengan jarak lewat udara. Oke, jarak rumusnya V kali T. Berarti ini V air, T air. Di sini jarak yang ditempuh di udara berarti V udara kali T udara. Tinggal kita masukkan V airnya berapa? 1400 kali T airnya X sama dengan V udara, berarti udah diketahui 340 kali T udaranya X plus 0,5. Tinggal dihitung, 1400 X sama dengan 340. Ini 340 kali X, 340 X plus 340 kali 0,5. 340 kali 0,5 yaitu 170. Yang ada X nya kita kumpulin dulu, berarti 1400 X min 340 X sama dengan 170. Tinggal dihitung, 1400 dikurang 340, berarti 1080 X sama dengan 170. Berarti mencari X nya adalah 170 dibagi 10, dibagi 1080, didapat X nya adalah 1/9. Nah, X tadi apa? X tadi TA. Ini 1/, nah TA-nya adalah ditambah 0,5. Oke, selanjutnya kita cari TA nya udah ketemu 1/9, T udaranya X plus 0,5, berarti 1/9 ditambah 0,5, berarti hasilnya berapa? 1/9 ditambah 0,5, hasilnya adalah 11/18 second. Nah, udah selesai belum? Belum. Nah, kita harus cari jaraknya S. Kita mau pakai yang mana? Bisa pakai V air kali T air, bisa pakai VU kali TU. Kalau benar lebih cenderung ke VA kali TA, karena nilai V nya udah diketahui,
dan nilai TA nya juga udah diketahui. VA berarti 1400 kali TA nya adalah 1/9, tinggal dihitung 1400 dikali 1 bagi 9, hasilnya adalah 155,6 meter. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal yang ke-6. Di sini ada dua dinding dan ada anak berdiri di antara dua dinding. Jarak dua dindingnya adalah 400 meter. Nah, sekarang suara gema atau pantulan dari dinding pertama terdengar 1 detik lebih cepat dibanding suara pantulan dari dinding kedua. Kecepatan suara di udaranya 340 meter per second. Yang ditanya jarak anak dari dinding pertama dan kedua. Oke ya. Nih, yang harus teman-teman tahu berarti di sini S1-nya kita misalin X, berarti jarak yang keduanya adalah 400 min X. Berarti S1-nya itu X, S2-nya itu adalah 400 min X ya, itu. Nah, di sini dibilang suara gema terdengar 1 detik lebih cepat, berarti ada selisih waktu. Nah, di sini selisih waktu berarti T2 dikurang T1. Nah, delta T nya 1. Mencari T apa rumusnya? Suara pantulan V sama dengan 2S per T. Berarti kalau cari T rumusnya adalah nih. Terus mencari T berarti 2S per V. Di sini karena T2 berarti S-nya S2 dikurang 2S1 per V. Oke. Berarti sama aja dengan kita hitung yuk. 1 sama dengan 2 kali S2 nya adalah 400 min X per V dikurang 2 kali X per V. Tinggal hitung, berarti ini 1 sama dengan, nah V nya sebenarnya udah tahu ya teman-teman, V nya itu adalah 340, berarti ini kali masuk dulu, 2 kali 400 berarti 800 dikurang 2X per 340 minus 2X per 340, berarti 1. Nah, teman-teman ini boleh langsung dikali silang ya. Nih, 1 kali 340 berarti 340 sama dengan, nah ini 800 dikurang 2X dikurang 2X berarti sama aja dengan 800 dikurang 4X. Berarti yang punya X tinggal kita kumpulin, berarti 4X sama dengan 800 dikurang 340, berarti 4X sama dengan 800 dikurang 340, hasilnya adalah 460. Berarti mencari X nya adalah 460 dibagi 4, hasilnya adalah 115. X nya berarti X sama dengan 115. Nah, pertanyaannya berapa jarak anak dari kedua dinding? Oke, berarti dari dinding pertama itu X, berarti jaraknya 115 meter. Dari dinding kedua 400 min X, berarti 400 dikurang 115, hasilnya 285 meter. Oke, seperti itu contoh-contoh soalnya ya teman-teman ya. Semoga teman-teman pahami dan teman-teman mengerti. Oke, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Semoga apa yang Bu Enda jelasin bisa dipahami dan bisa dimengerti. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.